Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya Ridwan Hamidi yang saat ini berada dan berdomisili di Yogyakarta, ingin menyampaikan dan menyapa para santri dan wali santri serta ustadz dan pimpinan di MBS Profesor Hamka Utamadiun. Saya juga perlu memperkenalkan diri bahwa saya juga merupakan santri dari Ustadz Zaini Munir Fadoli yang membimbing saya selama 6 tahun di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Saya alumni Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah tahun 1993 dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan tentu dengan bimbingan dan arahan para ustadz bisa melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Masuk ke Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan kembali ke tanah air tahun 1998. Mulai beraktivitas dengan mengajar dan kegiatan dakwah. Di tahun 99 mulai mengajar di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, juga bersama Ustadz Zaini Munir. Kemudian di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah menjadi guru sejak tahun 2000 dan alhamdulillah sampai hari ini ikut membantu dengan aktivitas-aktivitas yang ada di madrasah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, tentu harapannya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi para santri untuk menatap ke depan. Bagaimana kita melihat kebutuhan orang-orang yang tafaqquh fiddin dengan kesungguhan, dengan proses yang berjalan dengan baik, sehingga hasilnya bisa seperti yang diharapkan. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman studi di Universitas Islam Madinah. Pada tahun 93, ketika saya diinformasikan diterima di Universitas Islam Madinah, tentu menjadi kebahagiaan luar biasa bisa menginjakkan kaki thalabul ilmi tafaqquh fiddin di Universitas Islam Madinah. Sebelumnya mengikuti program tes yang saat itu diselenggarakan di Pesantren Darussalam Gontor. Tes waktu itu meliputi beberapa bagian. Secara garis besar ada 3. Yang pertama, hafalan Al-Quran. Yang kedua, kemampuan bahasa Arab. Dan yang ketiga, pengetahuan ilmu keislaman secara umum. Dan salah satu yang dicermati oleh penguji saat itu, selain kemampuan hafalan, juga kemampuan berbahasa pada saat mengkomunikasikan ide dan gagasan yang kita miliki. Ketika ditanya tentang beberapa masalah, bahkan kadang-kadang pertanyaan juga bisa berkembang pada hal-hal yang berhubungan dengan kekinian atau berhubungan dengan kita yang ada di Indonesia ini. Maka kemampuan berbahasa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, bagi adik-adik sekalian yang berminat untuk melanjutkan studi, tentu ini bukan hanya untuk yang ke Madinah, tapi juga ke kampus-kampus di Saudi, kemudian di Mesir, dan beberapa negara di Timur Tengah. 3 modal ini sama-sama diperlukan. Modal kemampuan berbahasa Arab, hafalan Al-Quran, dan pengetahuan ilmu keislaman. Nah, modal ini bisa diperkuat secara bertahap dan terus dimantapkan sampai akhirnya kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dengan para pendaftar yang lain.
banyak hal yang kita bisa rasakan perbedaannya ketika kita studi di Timur Tengah saat itu. Kami ketika diterima di Universitas Islam Madinah, dan waktu itu kebetulan ada 2 alumni Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah yang diterima di Universitas Islam Madinah. Ada kawan yang lain diterima di Universitas Al-Azhar, alumni di tahun yang sama. Kita berkesempatan untuk mengenal banyak hal. Di antaranya, kita belajar mengenal ulama yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar kedalaman ilmu, tapi juga syakhsiyah atau sosok kepribadian sang alim tersebut bisa kita lihat dan kita rasakan. Kita belajar dari beliau-beliau ilmu sekaligus juga adab. Kita belajar bagaimana pada saat beliau hadir di majelis, berjalan, kemudian duduk, menyampaikan materi, bahkan ketika dalam kondisi tertentu beliau menguap. Kalau bahasa Jawanya angop. Kita bisa melihat bagaimana beliau melakukan proses tersebut. Salah satu yang menarik waktu itu menjadi perhatian kita adalah ketika di beberapa majelis kita sempat menyaksikan ada beberapa syekh yang ketika menguap dengan cara ketika mengangkat menggunakan tangan kiri dan posisi terbalik. Sementara ketika menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan yang berbeda dengan ketika menggunakan tangan kiri. Nah, ini mengundang rasa ingin tahu kita. Ternyata itu tertuang dalam beberapa kitab yang selama ini terus terang kami belum pernah menggali. Nah, alhamdulillah karena posisi kampus di kota Madinah, kota tempat Rasulullah SAW beraktivitas setelah hijrah sampai dengan dimakamkan, kita berkesempatan untuk menggabungkan antara ilmu dengan amal, antara thalabul ilmi dengan ibadah yang pahalanya begitu besar, yaitu dengan keberadaan Masjid Nabawi. Setiap hari kita bisa berkunjung ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat yang pahalanya begitu besar, sekaligus juga duduk di majelis-majelis para ulama yang ada di Masjid Nabawi. Dan jumlah majelisnya, alhamdulillah, tersedia dalam jumlah yang banyak. Dalam satu hari, terpaksa kita harus memilih salah satu dari beberapa majelis yang tersedia. Karena bisa jadi dalam satu hari, di waktu yang bersamaan, bisa misalnya sampai 4-5 majelis, atau mungkin lebih dari itu. Nah, akhirnya kita memilih. Tapi dari situ kita bisa melihat bagaimana kedalaman ilmu. Ketika menguraikan beberapa hal, sampai akhirnya kita mendapatkan ilmu yang alhamdulillah itu sangat bermanfaat, sekaligus juga kita mendapatkan kesempatan belajar adab. Bagaimana beliau-beliau membahasakan, menarasikan sesuatu, kemudian kita juga berkesempatan untuk melihat aktivitas harian. Dan yang juga menjadi kelebihan ketika kita berada di sana adalah bahwa ketika itu kita juga berkesempatan untuk berkunjung ke rumah beliau-beliau, para ulama, para masyayikh yang ada di kota Madinah. Baik yang mengajar di Masjid Nabawi, mengajar di Masjid Quba, atau yang mengajar di kampus Universitas Islam Madinah.
kita berkesempatan untuk berkunjung ke rumahnya, selain membangun hubungan yang lebih dekat, kita berkesempatan untuk melihat dan bercengkerama, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi bagaimana keseharian beliau. Dan kadang-kadang kita tidak sungkan untuk menyampaikan permohonan agar beliau bercerita bagaimana pengalaman belajar, kendala yang dialami, kemudian suasana, dan banyak hal yang kita bisa dapatkan. Yang patut kita syukuri juga, para pengajar tidak berasal dari satu tempat, sehingga ini menambah kelengkapan proses belajar. Misalnya, alhamdulillah berkesempatan untuk belajar dari beberapa ulama yang berasal dari, bukannya dari Saudi, karena itu jelas pasti, tapi juga ada yang berasal dari Mesir, dari Sudan, dari Irak, dari Mauritania, bahkan juga dari India, Pakistan, termasuk ada dosen yang juga berasal dari Malaysia dan dari Indonesia. Nah, tentu ini menyempurnakan pengalaman hidup kita. Karena kita belajar dari banyak ulama, sehingga wawasan dan cara pandang kita juga tidak sempit. Karena nasihat beberapa ulama kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan pengalaman akan semakin luas ketika ulama yang kita jadikan tempat belajar juga semakin banyak. Yang menarik juga adalah bahwa dari situ kita belajar ada tradisi yang namanya sanad. Ya, sanad keilmuan. Ada sanad untuk kitab. Sanad untuk Al-Quran. Bahkan sanad untuk benda-benda. Misalnya, kita belajar kitab hadis yang sangat terkenal, hadis Arba'in Nawawiyah. Saya waktu itu berkesempatan untuk belajar ke beberapa syekh, dan alhamdulillah ada syekh yang berasal dari India misalnya. Beliau selain mengajarkan secara rutin, ada pertemuan secara berkala, tapi juga memberikan sanad di mana beliau belajar dari gurunya, dan gurunya belajar dari gurunya sampai kepada Imam Nawawi yang menulis Arba'in Nawawiyah. Kemudian kita belajar lagi kitab yang kedua, ketiga, termasuk kitab-kitab hadis. Kita berkesempatan untuk belajar Sahih Bukhari dari seorang syekh yang punya sanad dari gurunya sampai kepada Imam Bukhari. Kita berkesempatan untuk belajar Sahih Muslim dari syekh yang belajar dari gurunya dan sanadnya bersambung sampai dengan Imam Muslim. Belajar Musnad Imam Ahmad yang sanadnya sampai kepada Imam Ahmad, dan beberapa kitab hadis lainnya. Nah, kita berkesempatan untuk menggali hal-hal tersebut, dan seperti yang tadi kami sampaikan, bukan cuma sanad keilmuan, tapi juga sampai sanad benda-benda. Kalau kita pernah mengenal ada yang namanya sok, alat untuk mengukur zakat fitrah, kemudian ukuran 1/4-nya itu namanya mud, yang digunakan untuk mengukur kadar air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga digunakan untuk mengukur fidyah. Nah, ketika kita belajar, alhamdulillah kita berkesempatan juga untuk dikenalkan bahwa ada syekh yang punya sanad. Beliau belajar dari gurunya, sanad sok tersebut. Ini alat ukur yang didapatkan dari gurunya, dan gurunya dari gurunya sampai kepada sahabat. Nah, hal-hal seperti ini tentu menjadi pengalaman baru dan sangat berharga. Dan disitulah kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk tafakuh fiddin. Selain itu, karena lingkungan yang kondusif untuk belajar, kita tidak disibukkan dengan aktivitas yang lain, sehingga kita bisa fokus belajar. Beasiswa diberikan secara penuh,
uang beasiswa yang diberikan setiap bulan sudah sangat cukup untuk kebutuhan harian, bahkan lebih, sehingga kita bisa membeli buku. Dan sekedar informasi, alhamdulillah, sampai dengan lulus dari Universitas Islam Madinah, saya bisa mengumpulkan buku sampai sebanyak 1 ton, sehingga dikirimkan menggunakan kontainer. Dan buku-buku tersebut ada yang diletakkan di pondok, ada yang juga diletakkan di rumah orang tua dan di rumah sendiri. Karena memang tidak cukup untuk menampung semua buku-buku tersebut, kitab-kitab tersebut. Tapi yang jelas, beasiswa yang didapatkan sangat cukup untuk kebutuhan harian dan untuk membeli buku-buku yang diperlukan. Dan kesempatan selama berada di sana, kesempatan untuk berinteraksi dan berkenalan dengan para ulama juga dengan buku-buku. Karena kalau kita sudah di tanah air, tidak semudah ketika kita berada di kota Madinah. Atau juga nanti sama juga dengan yang berada di kota Mekah, demikian pula yang belajar di beberapa negara seperti misalnya di Mesir. Interaksi dengan buku juga bisa menjadi lebih dekat ketimbang kalau kita berada di tanah air. Pameran buku yang rutin diselenggarakan memuat buku yang begitu banyak. Dan kita jadi merasakan betapa ilmu yang kita miliki ini masih sangat sedikit. Seperti yang Allah firmankan, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kalian tidak diberi ilmu, melainkan hanya sedikit. Jadi ilmu yang kita dapatkan ini cuma sedikit, cuma secuil. Kalau kita pernah belajar tafsir, maka kita akan melihat ternyata kitab-kitab tafsir yang ada dan bertebaran ada di berbagai perpustakaan atau toko buku, jumlahnya bukan puluhan. Yakni angka yang sangat banyak. Kita kewalahan untuk kalau mau membaca semuanya. Akhirnya kita belajar mengenali otoritas keilmuan. Ada orang yang mumpuni di bidang tafsir, bisa jadi tidak terlalu mumpuni di bidang hadis, meskipun belajar hadis. Sebaliknya yang belajar hadis juga mungkin tidak terlalu mumpuni di bidang yang berhubungan dengan fikih. Karena ilmu fikih juga begitu luas. Demikian pula yang belajar sejarah Islam bisa jadi kurang mumpuni pada bidang yang lain. Meskipun sekali lagi, semua berusaha untuk dipelajari. Tapi karena begitu luasnya ilmu ini, maka sulit untuk kita kuasai semuanya. Dan kita sempat mendapatkan suasana yang juga sangat berkesan ketika masuk pertama kali persiapan bahasa sebelum masuk kuliah. Kemudian saya berkesempatan 1 semester masuk persiapan bahasa, sempat melihat ada kawan-kawan dari beberapa negara, mereka memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat, yaitu bagaimana belajar. Bagaimana belajar dan hadir di majelis, hadir di kelas. Pada saat mengikuti pelajaran, mereka memberikan perhatian penuh. Pada saat mengikuti pelajaran, tidak ada yang ngobrol. Ketika pelajaran, tidak ada yang sibuk dengan menggambar atau melakukan aktivitas lain. Kalaupun mencatat yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Fokus kepada materinya. Tapi begitu kita lihat di waktu libur, maka suasana yang ada, suasana dengan aktivitasnya masing-masing. Di waktu libur ada yang main tenis meja. Kalau mahasiswa Indonesia ada yang main badminton, karena badminton ini tidak populer pada sebagian negara. Di sebagian saudara-saudara kita dari Bangladesh misalnya bermain kriket. Ada pertandingan sepak bola antar negara, ada kolam renang, ada ini dan itu yang bisa kita manfaatkan dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi yang jelas dari situ kita jadi belajar. Pada waktunya libur dengan aktivitas yang lain, dengan aktivitas lain belajar, dengan aktivitas olahraga misalnya, sebagai salah satu cara
untuk menghilangkan kepenatan setelah 1 pekan beraktivitas, 1 pekan belajar, maka ini bagian dari proses yang kita dapatkan. Tapi begitu sudah mulai hari belajar, suasana belajar itu terasa sangat kental. Sampai-sampai ketika kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan baik dari para masyayikh, para ulama, maupun dari teman-teman yang ada di sana, akhirnya mempengaruhi cara dan perilaku, cara berpikir, bersikap, dan perilaku kita. Di antaranya misalnya, saya pernah tinggal di asrama yang kebetulan posisinya paling jauh dari masjid. Ya, waktu itu di asrama nomor 8, Wihdah Sakaniyah Tsaminah. Berjalan kaki, dan kebetulan di asrama yang nomor 8, kemudian lantainya bukan lantai 1, tapi berada di lantai yang di atas. Akhirnya perlu waktu untuk turun tangga, karena memang tidak ada lift, kemudian perjalanan menuju masjid. Kalau saya ditanya berapa jaraknya, bahasa yang digunakan sama dengan yang kita dapatkan dari para ulama. Bahasanya adalah dengan Al-Quran. Berapa jaraknya? Jarak dari asrama tersebut, dari keluar kamar, sejak menutup pintu, sampai dengan ke masjid, jaraknya setengah juz. Setengah juz Al-Quran. Artinya, pada saat begitu keluar, kemudian kita membacakan Al-Quran, berangkat dari, atau keluar dari kamar, sampai dengan ke masjid, kira-kira sampai dengan mendekati pintu masjid, selesai setengah juz. Dan pulangnya juga demikian, pulangnya juga kira-kira setengah juz. Artinya hafalan kita ini kita murojaah di waktu-waktu, salah satunya adalah ketika kita melakukan perjalanan. Karena kita juga melihat ternyata teman-teman juga melakukan hal yang sama. Akhirnya kita jadi belajar, oh ternyata cara murojaah itu salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu perjalanan. Berjalan dari asrama ke masjid. Berjalan atau menaiki kendaraan dari asrama, dari kampus sampai dengan Masjid Nabawi. Kita bisa menyelesaikan sekian halaman yang kalau kebetulan halamannya sudah banyak dan hafalannya sudah tersedia beberapa juz, kita bisa murojaah atau mengulang hafalan tersebut sehingga perjalanan dan jarak tempuh itu kita menggunakan ukuran-ukuran itu. Ukurannya adalah Al-Quran. Sama seperti kalau kita membaca hadis, ketika Nabi SAW menghentikan makan sahurnya, dan jarak antara berhenti makan sahurnya dengan sholat subuh adalah seperti orang membaca, nah, yang digunakan acuannya Al-Quran. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan waktu antara duduk, ya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, duduknya ketika seorang khatib Jumat, panjangnya itu adalah kira-kira seperti orang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ukuran-ukuran itu menggunakan Al-Quran. Nah, inilah yang kami dapatkan, dan ini tentu baru sebagian kecil yang kami dapatkan dari proses belajar di sana. Dan yang terakhir, salah satu pengalaman yang sangat berharga juga yang kami dapatkan, bahwa untuk thalabul ilmi dan tafakuh fiddin, agar bisa menguasai ilmu dengan baik dan meraih keberkahannya, maka ada tips-tips yang kita dapatkan dari beberapa ulama. Baik berkaitan dengan keikhlasan dalam belajar, kesungguhan, kesabaran, termasuk dalamnya adalah menjauhi kemaksiatan. Ternyata itu punya pengaruh sangat kuat. Sehingga tubuh kita yang terbiasa melakukan ketaatan, akhirnya lebih kuat juga untuk melakukan aktivitas belajar. Jadi kita mencoba untuk mengurangi aktivitas tidur dan disibukkan dengan aktivitas belajar. Dalam satu hari tidur tidak lebih dari 6 jam. Kadang hanya cuma sekitar 5 jam, bahkan pernah sampai 4 jam. Alhamdulillah tetap bisa melakukan aktivitas dan
tidak jatuh sakit-sakitan. Karena kita melihat bahwa kesempatan berada di kota Madinah, kesempatan belajar yang ada di sana saat itu, sesuatu yang harganya sangat mahal. Dan belum tentu bisa kembali ke sana. Akhirnya kita berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sampai-sampai di tahun terakhir, sekitar 3 atau 4 bulan terakhir sebelum lulus dari Universitas Islam Madinah, saya bertekad saat itu untuk mengurangi aktivitas makan yang membutuhkan waktu lama. Makan yang membutuhkan waktu lama itu, kalau pergi ke ruang makan, kemudian di sana sedikit mengantri, atau kadang-kadang antriannya agak panjang, kemudian aktivitas makan, lalu kemudian berjalan kembali ke asrama. Kita merasa saat itu waktu yang terbuang begitu banyak. Akhirnya memilih untuk makan dengan cara yang kira-kira bisa efektif, waktunya tidak banyak terbuang. Misalnya dengan membeli kurma, atau makan roti dan yang lainnya yang bisa langsung dikonsumsi, dan di saat mengkonsumsi makanan juga bisa melakukan aktivitas membaca. Sementara kalau dengan aktivitas tadi, ada bagian-bagian yang rasanya waktu ini terbuang. Akhirnya memutuskan untuk tidak ke ruang makan dan makan cukup di kamar dan mengkonsumsi kurma, mengkonsumsi roti atau bahan yang lain yang mudah dikonsumsi, bisa sambil membaca. Karena kalau kita makan kurma, kita bisa sambil membuka buku. Kalau kita makan roti misalnya, kita bisa sambil membuka buku, bisa sambil membaca. Karena kita merasa bahwa waktu membaca kita terbatas. Sehari saya cuma bisa membaca untuk satu hari yang jumlahnya 24 jam, membaca buku yang selain kita berada di ruang kelas, artinya membaca khusus waktu membaca, hanya cuma sekitar 100 halaman. Sementara kawan-kawan yang lain ada yang punya kemampuan membaca lebih banyak dari itu. Kita bisa bayangkan kalau setiap hari kita ketinggalan 5 halaman. Ada saudara kita, teman kita membaca lebih banyak. Dalam 30 hari, 5 kali 30. Dalam setahun, angkanya tinggal dihitung 350 misalnya. Kali 5 menit. Maaf, kali 5 halaman. Artinya kita ketinggalan jauh. Tapi ketinggalan itu menjadi pemacu semangat kita untuk terus belajar. Dan di penghujung apa yang ingin kami sampaikan ini, kita merasakan kehilangan banyak sekali ulama di masa pandemi ini. Dan kita berharap ini menjadi salah satu pemantik semangat kita untuk belajar, untuk tafakuh fiddin. Kita kehilangan banyak ulama, banyak ustadz-ustadz, banyak kiai, banyak tokoh-tokoh, aktivis dakwah yang wafat selama masa pandemi. Dan kehilangan sangat banyak. Tidak kurang dari 900. Nah, siapa yang menggantikan mereka ini? Siapa yang menggantikan beliau-beliau ini? Maka ini menjadi salah satu tanggung jawab yang ada di pundak kita semua. Yang bisa tafakuh fiddin, termasuk juga dorongan dari para orang tua, bisa jadi salah satu atau sebagian dari anak yang Allah titipkan, diarahkan untuk tafakuh fiddin. Kalau terkait dengan teknis bagaimana pendaftaran, biasanya relatif lebih mudah untuk mendapatkannya, tapi yang sulit adalah bagaimana mempersiapkannya. Artinya kalau sekedar teknis pendaftaran harus menyiapkan berkas dalam bentuk ijazah, akte kelahiran, dan seterusnya, insya Allah menyiapkan yang seperti itu tidak terlalu sulit. Karena persiapan teknis begitu sangat mudah. Disiapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 pekan, insya Allah selesai. Tapi yang sulit adalah mempersiapkan Quran, bahasa Arab, dan pengetahuan ilmu keagamaan ini sebagai modal untuk persiapan
ketika mengikuti tes. Kalau itu diselenggarakan dalam bentuk tes. Kalau yang kebetulan cuma dengan mengirim berkas, maka ketika kita punya hafalan banyak, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Bahwa ketika kita sudah menyelesaikan hafalan, misalnya kita sudah selesai 30 juz, tentu ini jadi modal luar biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.